Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu pelanggaran dan sanksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2025. Apa yang akan kita pelajari di video ini? Bagaimana pelanggaran dalam pengadaan bisa terjadi, dan sanksi apa saja yang bisa menimpa pelaku pengadaan? Yuk simak terus video ini sampai habis. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pelanggaran dan sanksi, mari kita mulai dengan pengantar singkat tentang Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini mengatur tata cara dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Tujuannya, untuk memastikan pengadaan berjalan dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Tapi, tidak selalu berjalan mulus, bukan? Karena itulah, kita perlu memahami apa saja pelanggaran yang bisa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa dan apa konsekuensinya. Yuk, kita bahas. Teman-teman, pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa terjadi di berbagai tahap. Pertama, ada pelanggaran administratif, seperti penyedia yang tidak memenuhi syarat, atau tidak lengkap dokumen. Ini sering terjadi dan bisa membuat proses pengadaan jadi batal. Kedua, ada pelanggaran etik. Ini sering kita dengar sebagai kolusi, persengkongkolan antara peserta lelang, atau antara peserta dengan panitia pengadaan. Kolusi ini bisa terjadi di mana saja, dan biasanya terjadi karena keinginan untuk memenangkan lelang dengan curang. Ketiga, ada pelanggaran teknis, di mana spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai dengan kontrak. Misalnya, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau kualitas yang lebih rendah dari yang disepakati. Ini bisa berdampak langsung pada hasil proyek dan kualitas layanan pemerintah. Lalu, bagaimana dengan sanksi? Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami. Berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2025, sanksi pengadaan barang dan jasa pemerintah ada 3 jenis utama, yaitu: pertama, sanksi administratif; kedua, sanksi perdata; dan ketiga, sanksi pidana. Pertama, kita bahas sanksi administratif. Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran ringan, misalnya ketidakpatuhan terhadap prosedur pengadaan. Bentuk bisa berupa teguran tertulis, pembekuan akses terhadap layanan pengadaan, hingga pencatuman dalam daftar hitam, blacklist. Blacklist ini biasanya berlangsung selama 2 tahun, dan itu artinya penyedia yang terdaftar dalam blacklist tidak boleh ikut tender di instansi manapun selama waktu tersebut. Kedua, sanksi perdata. Sanksi ini diberikan jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi negara atau pemerintah. Misalnya, dalam hal pengadaan tidak sesuai kontrak, pemerintah bisa memutus kontrak secara sepihak dan menuntut ganti rugi. Penyedia juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dan yang paling serius, tentu saja, adalah sanksi pidana. Ini dikarenakan untuk pelanggaran yang sifatnya berat, seperti tindak pidana korupsi, kolusi, atau gratifikasi dalam pengadaan. Jika terbukti, pelaku bisa dikenakan hukuman penjara dan denda besar sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tentu, ini adalah risiko yang sangat serius. Untuk memperjelas, mari kita lihat salah satu contoh kasus pelanggaran dalam pengadaan. Ada kasus di mana panitia pengadaan bersekongkol dengan penyedia barang untuk memenangkan lelang secara tidak sah. Akibatnya, proyek berjalan tidak sesuai dengan spesifikasi dan negara mengalami kerugian. Lalu bagaimana cara kita menghindari pelanggaran dan sanksi dalam pengadaan barang dan jasa? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Kepatuhan terhadap regulasi. Pastikan semua proses pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk mengikuti Perpres No. 46 Tahun 2025. 2. Transparansi. Semua pihak harus terlibat secara terbuka dan jujur dalam proses pengadaan. 3. Pengawasan internal penting untuk melakukan audit secara rutin guna mendeteksi pelanggaran sejak dini.
Jadi, teman-teman, pengadaan barang dan jasa pemerintah memang memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam mencegah pelanggaran dan menghadapi sanksi. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang regulasi yang ada, serta penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa menjaga integritas dan kualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, atau yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang pelanggaran dan sanksi dalam pengadaan barang dan jasa. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang memahami pentingnya kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.